Halo saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Ya, saya berharap saudaraku yang kasih Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena perkenanannya kita dipertemukan dalam renungan mingguan ini. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan berbicara mengenai dimensi waktu. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sering sekali kita mengenal orang berbicara dimensi waktu, itu membagi dalam 3 dimensi waktu. Tetapi sesungguhnya kita hanya mengenal 2 dimensi waktu. Ya, hanya mengenal 2 dimensi waktu, yaitu waktu yang lalu itu telah berlalu. Tetapi waktu yang berlalu itu punya arti yang begitu besar. Ya. Dan yang kedua adalah dimensi waktu yang sekarang. Dimensi waktu yang sekarang ini adalah dimensi waktu untuk kita melakukan yang terbaik sebagai bentuk persiapan dari waktu yang tidak kita ketahui esok. Jadi kita bagi dimensi waktu itu sesungguhnya adalah 2. Kenapa? Karena dimensi waktu esok hari itu orang tidak pernah tahu. Ada banyak kejadian-kejadian saudaraku yang mengejutkan orang ketika dia tidak menyangka-nyangka kalau hari ini adalah hari terakhir dan esok hari belum tentu hari itu ada. Jadi kita persiapkan diri kita dengan 2 dimensi waktu ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi waktu yang lalu, seperti dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13 itu dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, tentu ini melupakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Tetapi bukan berarti kita akan mengulang lagi. Nah, di situ melupakan karena kita tidak ingin mengulang lagi hal itu. Hanya saja waktu yang berlalu itu menjadi satu momen yang terbaik bagi kita untuk kita belajar punya sesuatu yang harus kita lakukan untuk dimensi waktu yang sekarang. Jadi waktu dimensi yang sekarang ini adalah dimensi waktu sebagai hal yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah dimensi waktu yang ketiga, yaitu esok hari, tidak pernah ada. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, ya, kalau kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-14, itu dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Sebab apa? Dalam ayat 14 dari Yakobus 4 ini dikatakan bahwa apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi sesungguhnya kita hidup dalam 2 dimensi waktu. Dimensi waktu yang lalu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan dimensi waktu yang sekarang adalah kita lakukan sebaik mungkin kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seolah-olah esok hari itu tidak ada, dan hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau orang mengenal 3 dimensi, maka orang akan kecenderungannya akan ceroboh hidupnya. Toh hari esok masih ada. Saya bukan orang tipe pesimis, ya. Bukan berarti kemudian saya berkata saya tidak butuh hari esok. Kalau Tuhan perkenan esok itu ada, maka itu kita jadikan hari ini. Hari ini kita melakukan sesuatu yang terbaik lagi. Sementara hari yang lalu adalah hari di mana kita boleh bercermin dalam diri kita, introspeksi diri, dan melakukan pelajaran-pelajaran dari kehidupan yang sudah kita lakukan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran dari Rasul Paulus kepada kita yang mengatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Waktu yang lalu menjadi pelajaran bagi kita. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini bukan hari esok, tapi hari ini. Hari ini adalah mengarahkan diri
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kapan? Hari ini. Hari ini kita lakukan berlari-lari, mengejar panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita memperoleh yang terbaik. Dalam hidup kita lakukan yang terbaik sehingga kita memperoleh yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidup kita ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjuang hari ini. Jika bisa dikatakan hari ini, mengucap syukurlah karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup hari ini. Lakukan yang terbaik bagi Allah. Allah dimuliakan dalam hidup kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.